Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fani Lubis dengan NIM 220304004 akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan air limbah. Air limbah merupakan air bekas pakai yang telah tercemar oleh berbagai zat sehingga tidak layak digunakan. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga, industri, pertanian, maupun kegiatan komersial. Pencemar di dalamnya dapat berupa bahan organik, anorganik, kimia, biologis, hingga partikel padat. Secara umum, air limbah dibagi menjadi dua jenis, air limbah domestik dan air limbah industri. Banyak di antaranya mengandung zat-zat berbahaya seperti bahan kimia beracun, logam berat, partikel, patogen, dan nutrien berlebih yang dapat merusak lingkungan serta mengancam kesehatan manusia. Air limbah sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Proses ini membantu menghilangkan berbagai pencemaran seperti bahan kimia berbahaya, logam padat, patogen, dan limbah organik yang dapat merusak ekosistem air serta mencemari tanah. Tanpa pengolahan yang tepat, air limbah dapat menimbulkan bau, penyakit, kerusakan habitat alami. Selain melindungi lingkungan, pengolahan air limbah juga mendukung keberlanjutan sumber daya air, mengurangi risiko pencemaran, dan memastikan aktivitas industri maupun domestik dapat berjalan tanpa halangan. Adapun sasaran utama pengolahan air limbah yang pertama adalah mempertahankan kualitas air, di mana memastikan air yang dilepaskan kembali ke lingkungan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Kedua, efisiensi penggunaan sumber daya, di mana air limbah dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali untuk keperluan industri, pertanian, kebutuhan lain yang tidak memerlukan kualitas air minum. Ketiga, mencegah pencemaran lingkungan. Pengolahan air limbah dapat mencegah masuknya zat berbahaya ke sungai, danau, dan tanah yang dapat merusak biota serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Ada tiga metode pengolahan air limbah. Pertama, pengolahan secara fisika, pengolahan secara kimia, dan pengolahan secara biologi. Pengolahan secara fisika, proses pengolahan yang memanfaatkan gaya-gaya fisik memisahkan padatan tersuspensi, minyak, lemak, serta material yang mudah dipisahkan secara mekanis dari air limbah. Prinsip kerja pengolahan ini adalah memanfaatkan perbedaan berat partikel dan ukuran partikel. Adapun contoh prosesnya adalah penyaringan, pengendapan, pengapungan, atau flotasi. Pengolahan secara kimia. Proses pengolahan ini menggunakan bahan kimia untuk mengubah, memisahkan, atau menetralkan zat pencemar sehingga lebih mudah dihilangkan dari air limbah. Prinsip kerjanya menggunakan reaksi kimia antara bahan kimia yang ditambahkan dengan kontaminan sehingga terjadi perubahan bentuk yang lebih mudah dipisahkan. Contoh prosesnya adalah koagulasi, flokulasi, oksidasi, pengendapan kimia, dan absorpsi. Secara biologi, proses pengolahan air limbah yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, jamur, protozoa untuk menguraikan dan menghilangkan kontaminan organik dalam air limbah. Prinsip kerjanya menggunakan mikroorganisme sebagai agen biologis untuk memecah dan mengubah zat pencemar organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Contoh prosesnya adalah aerobik dan anaerobik. Proses pengolahan air limbah yang pertama adalah pra-pengolahan. Tahap awal dalam proses pengolahan air limbah yang bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan padat berukuran besar seperti sampah, pasir, daun, dan partikel kasar lainnya yang terbawa dalam aliran limbah. Tahap ini sangat penting untuk mencegah kerusakan dan penyumbatan pada peralatan pengolahan berikutnya, serta menjaga agar proses utama dapat berjalan lebih efisien. Pengolahan air limbah primer, di mana
Tahap ini berfokus pada pemisahan fisik untuk mengurangi kepadatan yang lebih halus dari air limbah. Proses ini biasanya meliputi pengendapan gravitasi, di mana air dialirkan dengan sangat lambat agar partikel padat dapat mengendap ke dasar tangki. Kemudian, proses kedua melibatkan perangkap minyak dan lemak untuk mengumpul dan menghilangkan lemak yang mengapung di permukaan air limbah. Air limbah sekunder, di mana proses ini menitik beratkan pada penguraian bahan organik melalui aktivitas mikroorganisme. Sistem yang digunakan berupa lumpur aktif, kolam aerasi, biofilter atau reaktor biologis lainnya. Mikroorganisme memanfaatkan senyawa organik dalam limbah seperti sumber makanan sehingga BOD, COD, dan total suspended solid atau TSS berkurang secara signifikan. Hasil akhirnya, air yang jauh lebih bersih secara biologis dan siap menjalani penyisihan polutan yang spesifik di tahap berikutnya. Ini adalah pengolahan air limbah tersier, di mana pengolahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air hasil olahan hingga memenuhi standar tinggi. Proses yang umumnya meliputi filtrasi pasir, koagulasi, flokulasi, penyerapan dengan karbon aktif, serta pemisahan tingkat lanjut seperti membran ultrafiltrasi atau reverse osmosis. Pada tahap ini, polutan seperti nutrien atau nitrogen dan fosfor, logam berat, padatan mikro, dan mikroorganisme patogen dapat dihilangkan. Tahap tersier memberikan hasil akhir yang sangat jernih dan memiliki kualitas mendekati air bersih. Kemudian ada pengolahan air limbah terlanjutan, di mana dilakukan setelah 3 tahapan sebelumnya untuk menghilangkan polutan yang lebih sulit teruraikan, terutama seperti senyawa organik kompleks, mikropolutan, logam berat, dan nutrien yang tersisa. Teknologi yang digunakan umumnya berstandar tinggi seperti membran atau membran distilasi, bioreaktor membran, dan reverse osmosis untuk memperoleh efluen berkualitas sangat bersih. Adapun prosesnya seperti ozonisasi, aktivasi karbon, dan membran hibrida. Inovasi dan teknologi pengolahan air limbah. Reaktor biologi canggih. Adapun seperti reaktor biologi tetap atau fixed filament reaktor, sistem ini menggunakan media padat sebagai tempat mikroorganisme tumbuh dan menempel membentuk biofilm. Prosesnya sangat stabil karena bakteri tidak mudah terbawa aliran air sehingga efektivitas penguraian polutan tetap terjaga. Kemudian ada reaktor membran terendam, di mana teknologi ini sangat menggabungkan proses biologis dengan penyaringan menggunakan membran berpori sangat halus. Membran berfungsi menyaring partikel padatan tersuspensi. Kemudian reaktor aliran terbuka dari sistem dan proses yang fleksibel. Reaktor ini berupa saluran terbuka tempat air limbah mengalir sambil mengalami proses pengolahan. Mikroorganisme yang tumbuh di sepanjang saluran menguraikan polutan seiring aliran bergerak. Sistem ini sederhana, hemat energi, dan cocok untuk beban pencemar ringan. Kemudian ada reaktor membran terendam, di mana pendekatan pengolahan air limbah yang seluruh limbah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, kawasan industri, atau area komersial. Keunggulannya adalah proses lebih terkontrol, efisiensi yang tinggi, serta kualitas keluaran lebih konsisten meskipun memerlukan investasi infrastruktur yang cukup besar. Adalah pemanfaatan berkelanjutan, di mana pemanfaatan energi terbarukan, penerapan teknologi untuk menggantikan sumber energi komersial dengan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, seperti tenaga surya, biomasa, angin, atau biogas. Integrasi energi terbarukan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada listrik dan jaringan umum, tetapi juga menekan emisi karbon dan biaya operasional yang jangka panjang. Kemudian ada hybrid membran atau membran hibrida.
Pengembangan teknologi membran yang menggabungkan beberapa fungsi atau material dalam satu sistem. Pendekatan ini dirancang untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing sistem sehingga mampu meningkatkan efisiensi penyisian polutan, memperpanjang umur membran, dan menurunkan biaya yang operasional. Presentasi saya mengenai teknologi pengolahan air limbah, ada pun kata yang kurang atau ada silap salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.